Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Kisah kali ini membuka kembali lembaran yang lebih gelap dan dalam dari dunia yang penuh konflik dan misteri ini. Lanjutan dari bab sebelumnya membawa kita menuju pusat kekuasaan dunia, ke tempat yang hanya sedikit orang pernah lihat, ruangan bunga di Marijoa. Tempat itu bukan sekadar ruang pribadi, ia adalah ruang suci, tempat tersembunyinya rahasia terbesar yang pernah dijaga oleh pemerintah dunia. Bunga-bunga langka bermekaran di sekitarnya. Aroma mereka menusuk hidung, menciptakan kesan damai. Namun semua itu hanyalah ilusi. Karena di balik keindahannya, ruangan ini menyimpan tubuh tak sadarkan diri dari Imusama, sosok yang selama ini hanya hidup dalam bayang-bayang dunia. Tubuhnya terbaring diam di atas tempat tidur mewah, berlapis kain sutra merah darah. Tapi bukan karena tidur biasa. Jiwanya telah meninggalkan raganya dan kini merasuki tubuh Gunko yang berada jauh di Pulau Elbaf. Di sisi tempat tidur itu berdiri pelayan pribadinya yang paling setia. Wajahnya pucat dan matanya kosong penuh kekhawatiran. Ia tahu semakin lama sang pemimpin berada dalam tubuh orang lain, semakin besar risiko tubuh aslinya kehilangan fungsi sepenuhnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa belum kembali juga? Ruangan bunga perlahan disorot lebih luas. Dinding-dindingnya dipenuhi bingkai foto tua yang warnanya sudah memudar oleh waktu. Di antaranya, wajah Ratu Nefertari Lili terlihat jelas, satu-satunya wajah yang dikenali publik. Tapi di sekelilingnya ada foto-foto lain, lebih gelap, lebih usang, nyaris tak terlihat. Ada bekas cakaran di salah satu foto, seolah seseorang pernah mencoba menghancurkannya. Siapakah mereka? Para penyandang kehormatan dari masa lalu, para pemberontak yang pernah mengancam kekuasaan Imusama, atau mungkin para korban? Di sebuah sudut ruangan terdapat meja bundar dari kayu hitam mengilat. Di atasnya tergeletak sejumlah buku sihir yang tampak kuno dan berbahaya. Buku-buku itu bukan sekadar koleksi, mereka adalah alat perang. Salah satu buku diketahui digunakan oleh Imusama di Elbaf, dari mana ia mengeluarkan senjata-senjata mematikan seperti belati dan senapan. Tapi kini terlihat jelas bahwa itu hanya satu dari banyak buku yang dimilikinya. Masing-masing buku diyakini memiliki fungsi tersendiri, kendali pikiran, pengendali waktu, pemanggil makhluk, atau bahkan penghapus eksistensi. Apapun kemungkinan itu, jelas bahwa kekuatan Imu sama jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Sementara itu, di Elbaf, suasana semakin memanas. Di dunia matahari yang terbuka, medan pertempuran telah berubah menjadi ladang kehancuran. Luffy dan Loki kini bahu-membahu menghadapi Imu sama yang merasuki tubuh Gunko. Serangan demi serangan dilancarkan. Langit bergemuruh oleh ledakan kekuatan yang luar biasa. Setiap tebasan, setiap pukulan menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tanah Elbaf. Namun, meski luka mulai mengoyak tubuh Luffy dan Loki, Imu sama tetap berdiri tegak, tak goyah. Wajahnya tenang, bahkan nyaris tanpa emosi, seperti entitas yang tidak mengenal rasa sakit. Pasukan raksasa dari berbagai desa mulai berdatangan satu persatu. Mereka menyaksikan pertempuran dari kejauhan dengan mata terbuka lebar dan napas tertahan.
Tapi yang membuat mereka paling terkejut bukanlah kekuatan musuh, melainkan kenyataan bahwa Loki, sang pangeran yang selama ini diyakini masih ditahan di dunia bawah, kini bebas dan bertarung. Keraguan pun menyelimuti hati mereka. Apakah Loki bisa dipercaya? Bukankah ia selalu membawa kekacauan? Salah satu prajurit raksasa berteriak, "Loki mungkin lebih berbahaya dari musuh kita. Dia tidak pernah berpikir panjang." Namun yang lain menyela dengan suara berat, "Tapi lihat, dia bertarung di sisi kita. Kalau dia ingin menghancurkan Elbaf, dia tak perlu repot-repot membantu Luffy sekarang." Dalam dilema itu, para prajurit hanya bisa berharap bahwa Loki tetap berada di pihak mereka. Setidaknya sampai pertempuran ini berakhir. Tiba-tiba, raungan menggema dari arah timur. Monster mimpi buruk yang diciptakan dari bayangan kegelapan mendekat dengan cepat. Matanya merah menyala, mulutnya meneteskan lendir beracun. Ia melompat ke tengah kerumunan, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah. Para prajurit tak punya pilihan lain selain bersiap bertempur. Tidak ada waktu untuk takut. Dalam perang seperti ini, kelengahan sekecil apapun berarti kematian. Tak jauh dari sana, Hajrudin memimpin serangan terhadap raksasa-raksasa iblis yang telah dimodifikasi oleh kekuatan Imu Sama. Setiap serangan musuh memiliki kekuatan penghancur yang mematikan. Darah tumpah, tanah Elbaf mulai berubah merah. Tapi semangat Hajrudin dan pasukannya tidak padam. Mereka tahu jika Elbaf jatuh, seluruh dunia akan menyusul. Mereka bertarung bukan hanya untuk tanah air, tapi untuk masa depan ras mereka. Di tengah gemuruh perang, Hajrudin berseru, "Kita bukan hanya raksasa, kita adalah penjaga dunia. Jangan mundur." Lalu kisah berpindah jauh ke selatan, ke markas Cross Guild di Pulau Karibari. Di sana, pertempuran juga berkecamuk. Ryokugyu, sang laksamana, bertarung melawan Mihawk dalam duel yang menyayat langit. Pedang-pedang mereka bertabrakan, menciptakan percikan yang membakar udara. Meski Ryokugyu memiliki kekuatan alam yang dahsyat, Mihawk tetap lebih unggul. Ia bukan hanya kuat, ia dingin, presisi, dan tanpa ampun. Di sisi lain, Crocodile menghadapi Seraphim versi dirinya sendiri. "Kerja bagus, Vegapunk," gumam Crocodile sambil menghindari serangan tajam dari versi kecil dirinya. "Bukan cuma tampilan luarnya, bahkan sifat angkuhmu berhasil ditiru." Ia mengangkat tangan, menghancurkan tanah dengan pasir yang berputar. Dalam hatinya, Crocodile mulai bertanya-tanya, apakah Vinsmoke Judge dan Caesar Clown mampu menciptakan teknologi sehebat ini? Pertanyaan itu penting, karena beberapa waktu lalu, Cross Guild telah menjalin aliansi dengan organisasi Neoms, kelompok rahasia yang dipimpin Judge dan Caesar Clown. Mereka sepakat untuk melakukan berbagai eksperimen demi memperkuat militer Cross Guild. Sekarang, taruhan mereka sedang diuji dalam peperangan yang bisa menentukan arah dunia. Di tempat lain, di tengah lautan, Kerajaan Germa menerima kabar bahwa Pulau Karibari sedang diserang Angkatan Laut. Di ruang kendali, Judge dan Caesar berdiri berseberangan, dikelilingi layar hologram yang menampilkan situasi pertempuran. "Kalau markas itu hancur, semua eksperimen kita akan sia-sia," gumam Caesar dengan gelisah. Namun Judge dengan dingin dan yakin menjawab, "Cross Guild tidak akan runtuh semudah itu. Mihawk dan Crocodile bukan pion, mereka raja di papan catur ini. Mereka tahu bahwa masa depan dunia kini bergantung pada hasil dari berbagai medan perang. Dunia sudah mulai terbakar, dan ketika asap menghilang, hanya satu kekuatan yang akan berdiri di puncak.
Di tengah pusaran kekacauan yang mengguncang dunia, perhatian kini tertuju pada Neoms, organisasi rahasia yang semakin erat bersekutu dengan Cross Guild. Mereka bukan sekadar mitra, tetapi kunci dari proyek-proyek berbahaya yang bisa mengubah arah peperangan. Judge dan Caesar Clown, dua ilmuwan eksentrik dengan reputasi mengerikan, kini menggantungkan harapan mereka pada kelangsungan Cross Guild. Sambil menatap layar holografik yang menampilkan jalannya pertempuran di Pulau Karibari, Caesar menyuarakan kegelisahannya. Semoga mereka bisa bertahan. Aku punya banyak proyek gila yang menunggu, dan semuanya butuh dana besar. Judge mengangguk setuju. Ia juga memikirkan berbagai eksperimen tingkat lanjut yang masih dalam tahap perancangan. Baginya, kehancuran Cross Guild bukan hanya kerugian strategis, itu bencana personal. Bersama Neoms, mereka berniat menciptakan berbagai penemuan yang tidak hanya mampu memperkuat Cross Guild, tapi juga mengguncang keseimbangan teknologi dunia. Meski kemampuan mereka tak selevel Vegapunk, jangan pernah meremehkan dua otak gila ini. Mereka telah menciptakan senjata biologis, klon manusia, bahkan teknologi mutasi yang bisa menjadikan seorang anak menjadi monster dalam semalam. Dari ruang bawah tanah laboratorium, cerita bergeser ke langit tinggi Marijoa, tempat pertempuran besar sedang memanas. Serangan pasukan revolusi telah mengguncang benteng kekuasaan pemerintah dunia. Di sana, dua kekuatan besar tengah bentrok. Dragon, sang pemimpin revolusi yang penuh karisma dan misteri, menghadapi Garling Vigarland, sosok yang kini menyandang posisi baru sebagai salah satu Gorosei. Pertarungan mereka adalah pertarungan simbolis antara dua filosofi yang bertolak belakang. Kebebasan melawan kontrol mutlak. Di sisi lain, medan perang, Sabo, pewaris semangat revolusi, bertarung melawan Shamrock, pemimpin baru para kesatria suci. Keduanya menunjukkan kemampuan terbaik mereka, saling membalas serangan dalam kecepatan yang sulit dilacak mata biasa. Di tengah bentrokan, Shamrock melontarkan ejekan sinis, "Kalian tak akan menang. Lihat sekelilingmu, pasukan kami jauh lebih unggul." Memang benar, dari segi jumlah dan persenjataan, pasukan kesatria suci tampak mendominasi. Namun, Sabo tetap tenang. Matanya memancarkan keyakinan mendalam. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui lawannya, bahwa ini semua adalah bagian dari rencana yang sudah dipersiapkan dengan cermat oleh Dragon. Serangan frontal hanyalah pembuka. Senjata sebenarnya masih menunggu di bawah permukaan. Dan benar saja, saat kamera beralih ke bawah Red Line, pertempuran lain tengah berlangsung sengit. Pasukan revolusi di sana tengah menghadapi armada angkatan laut yang dipimpin oleh para Vice Admiral kuat seperti Momonga dan Onigumo. Awalnya, kekuatan mereka seimbang, tapi segalanya berubah dalam sekejap ketika sekutu baru pasukan revolusi muncul dari balik kabut. Kapal-kapal asing berdatangan dari segala arah, dan dari geladaknya turun para pejuang yang selama ini diyakini telah punah. Anggota ras Lunaria dan ras Bukanir. Dua ras yang selama ratusan tahun menjadi buruan pemerintah dunia kini muncul sebagai sekutu Dragon. Sebuah pukulan telak bagi otoritas yang selama ini menyangkal keberadaan mereka. Ras Lunaria dengan sayap hitam mereka yang terbakar api, terjun ke medan perang dan menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dengan pertahanan tubuh yang nyaris tak tertembus. Di sisi lain, para Bukanir menunjukkan kekuatan fisik yang mengerikan. Sekali pukul, mereka mampu menghancurkan meriam baja dan membelah kapal perang menjadi dua. Kabar ini segera sampai ke markas besar Angkatan Laut di New Marineford. Seorang perwira berlari terburu-buru menuju ruangan Fleet Admiral Akainu.
Dengan napas terengah-engah, ia melaporkan situasi genting di bawah red line. Mendengar nama Lunaria dan Bukanir disebut, ekspresi Akainu berubah. Mata penuh magma itu memancarkan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan pondasi dunia ini, gumamnya dengan nada membara. Akainu segera mengeluarkan perintah untuk mengirim lebih banyak Vice Admiral. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa mereka tidak cukup. Kizaru sedang dalam misi, Ryokugyu belum kembali dari Karibari, dan Fujitora berada di wilayah konflik lain. Akainu kini tidak punya pilihan lain selain turun tangan sendiri. Namun, niatnya untuk naik ke Marijoa dan menghadapi Dragon secara langsung dihalangi oleh perintah para Gorosei. "Biarkan kami yang mengurus mereka," kata Garling sebelumnya. "Ini bukan hanya pertempuran, ini persoalan harga diri." Para kesatria suci ingin membuktikan bahwa mereka cukup kuat menjaga tahta dunia ini. Akainu, meski dipenuhi dendam pribadi terhadap Dragon, harus menerima kenyataan bahwa pertempuran di atas bukanlah wilayahnya untuk saat ini. Dendam itu memang nyata. Dulu, saat Dragon masih menjadi perwira angkatan laut, hubungan mereka sangat buruk. Keduanya pernah bentrok singkat di Marineford, dan saat itu, benturan antara magma Akainu dan angin badai Dragon hampir menghancurkan markas pusat. Hanya karena Kong, Fleet Admiral saat itu, turun tangan, bentrokan itu berakhir. Sejak saat itu, mereka tidak pernah saling berbicara, hingga kini. Kini, Akainu tahu, waktunya telah tiba. Ia akan menghancurkan Lunaria dan Bukanir lebih dulu, lalu naik ke atas dan menuntaskan urusannya dengan Dragon. "Aku tidak akan menyerahkan dunia ini pada orang seperti dia," desisnya pelan. Sementara itu, di bawah red line, seorang pejuang dari ras Lunaria berdiri di atas kapal yang terbakar, menatap langit dan berkata, "Hari kebebasan telah tiba. Kami akan menghancurkan dunia yang pernah membakar leluhur kami." Ucapan itu menggema di hati setiap anggota pasukan revolusi dan sekutu mereka. Kini bukan hanya perjuangan untuk menggulingkan pemerintah dunia, ini adalah pembalasan dendam yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dan dengan itu, babak baru dari konflik besar dunia pun dibuka. Pasukan revolusi, ras terbuang, Cross Guild, dan para raksasa Elbaf, semuanya kini berdiri melawan dominasi pemerintah dunia. Dunia tak akan pernah sama lagi. Api pemberontakan telah menyebar ke setiap sudut lautan. Dan yang pasti, tidak semua akan bertahan hidup untuk melihat akhirnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.